Assalamualaikum brothers in Islam. Hari ini saya baca status beberapa teman di Facebook tentang retirement salah seorang pemain UFC atau Ultimate Fighting Championship bernama Khabib. Sejujurnya saya tidak pernah mengikuti berita tentang Khabib ini. Tapi hari ini saya membaca bahwa dia berhenti dari profesi sebagai seorang fighter di UFC karena diminta oleh ibunya. Frame yang digambarkan, dia adalah anak yang berbakti karena mengikuti perintah ibunya. Pertama, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Bagaimana kalau seandainya ada orang berkata, si Budi adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya karena demi mengikuti perintah ibunya dia berhenti menggunakan narkoba. Is it acceptable? Saya rasa kita sama-sama bersepakat ungkapan tersebut tidak bisa diterima. It's definitely unacceptable. Karena narkoba adalah sesuatu yang dilarang baik dalam hukum agama maupun hukum negara, sehingga diperintahkan oleh orang tua atau tidak, si Budi harus berhenti menggunakannya. Opini yang sama bisa kita terapkan dalam UFC dan pertandingan sejenisnya. Kalau kita berbicara dalam Islam, pertandingan semacam ini adalah sesuatu yang diharamkan, baik melakukan maupun menontonnya. It's harmful for both fighters and viewers. Di antara dalil yang jelas yang menunjukkan haramnya such a fight dalam UFC dan yang semacam itu adalah hadits yang berbunyi, "Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh." Apabila seorang dari kalian memukul, maka hindarilah bagian wajah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita semua tahu bahwa dalam pertandingan semacam UFC dan lain-lain, salah satu bagian tubuh yang paling diincar adalah wajah atau kepala. Coba cermati teman-teman. Nabi larang memukul bagian wajah. Semua yang belajar bahasa Indonesia tahu bahwa memukul itu menggunakan tangan. Jika itu saja dilarang, lalu bagaimana dengan pertandingan dalam UFC yang menyerang bagian kepala dengan menggunakan siku, lutut, bahkan kaki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Hadits riwayat Malik. And you guys know that. Setiap fighter dalam pertandingan semacam ini sengaja mendatangkan bahaya untuk dirinya dan orang lain. Belum lagi firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian sendiri kepada kehancuran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Dengan demikian, teman-teman, ada beberapa kesimpulan. Pertama, acara semacam UFC adalah haram di dalam Islam untuk diikuti, baik sebagai fighter, wasit, sponsor, maupun sebagai viewer. Kedua, seorang muslim yang terlanjur mengikuti acara semacam ini sebagai fighter harus berhenti dari profesinya. Ketiga, berhenti dari acara semacam ini bukan karena faktor disuruh orang tua, melainkan karena mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Last but not least, untuk Khabib, selamat karena telah meninggalkan pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah untuknya dan untuk kita semua.